Aku Fitri. Mungkin kalian pikir hidupku sempurna. Punya putri semata wayang yang sudah mahasiswi, rumah yang nyaman, dan status janda terhormat. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang menganga. Aku merindukan getaran, sentuhan, dan perhatian. Dan takdir, atau mungkin kesalahanku, membawa Riko ke dalam hidupku. Dia pacar anakku, Karina. Awalnya hanya perhatian kecil, pujian sesekali, lalu sentuhan-sentuhan yang tidak sengaja. Ada percikan api di antara kami yang tak bisa kuabaikan. Aku tahu ini salah, sangat salah, tapi tubuh dan jiwaku yang kesepian seolah tak bisa menolak. Hingga suatu sore, ketika Karina tak ada, Riko mendekat. Kata-katanya, tatapannya, dan sentuhannya aku menyerah. Aku memberikan diriku kepadanya. Hubungan terlarang itu terus berlanjut, membelengguku dalam rahasia. Aku tahu ini akan menghancurkanku, tapi aku tak tahu bagaimana cara berhenti. Ikuti ceritaku, bagaimana aku terjebak dalam pusaran hasrat dan rasa bersalah ini. Hidupku rasanya seperti menunggu kereta yang tak kunjung tiba di sebuah stasiun yang sudah lama ditinggalkan. Namaku Fitri, dan di usiaku yang kepala 4 ini, aku merasa selesai. Bukan dalam artian buruk. Tidak. Aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai ibu. Karina, putri semata wayangku, kini sudah jadi mahasiswi. Cantik, pintar, dan mandiri. Dia punya dunianya sendiri, teman-temannya, impian-impiannya. Sementara aku, duniaku hanya berputar di antara rutinitas rumah yang itu-itu saja. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, sesekali arisan RT. Monoton. Dan aku sering bertanya-tanya, apakah ini saja yang tersisa dari hidup seorang Fitri? Suamiku sudah lama pergi, meninggalkan lubang besar yang tak pernah benar-benar terisi. Aku belajar hidup sendiri, mandiri, kuat demi Karina. Tapi di balik semua itu, ada kerinduan yang menggerogoti. Kerinduan akan sentuhan, tawa, atau sekadar percakapan yang lebih dari sekadar, "Sudah makan, Bu?" dari Karina. Aku tidak tahu apa yang aku cari, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, aku mendambakan sesuatu yang bisa menggetarkan duniaku lagi. Sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup, bukan hanya sekadar bernapas. Dan tanpa kusadari, getaran itu akan datang dari tempat yang paling tidak terduga dan mengubah segalanya. Assalamualaikum. Suara Karina ceria, jauh lebih ceria dari biasanya. Aku membuka pintu, dan di sana, Karina berdiri dengan senyum lebar, menggandeng tangan seorang pria. Dia tinggi, tegap, dengan rambut agak gondrong yang disisir rapi dan mata yang tajam. Ada sesuatu di tatapannya yang membuatku sedikit terpaku. Karisma. Itu kata yang tepat. Aura, nakal, yang membuatku langsung merasa was-was sebagai seorang ibu. Tapi entah kenapa, juga sedikit tertarik. Waalaikumsalam. Karina. Siapa ini? Tanyaku, berusaha menahan ekspresi terkejutku. Ini Riko, Bu. Pacarku. Karina berseru, tanpa sedikit pun menyadari perubahan di wajahku. Riko tersenyum, senyum yang entah kenapa terasa terlalu dewasa untuk pacar putriku. Ia mengulurkan tangan. Riko, Tante, senang bertemu Anda. Suaranya berat, dalam, dan entah kenapa membuat perutku sedikit bergejolak. Aku menjabat tangannya, dan sentuhannya terasa hangat, mantap. Kami duduk di ruang tamu. Karina sibuk bercerita tentang bagaimana mereka bertemu di kampus, betapa Riko itu lucu banget, dan bagaimana mereka punya banyak kesamaan. Aku hanya mendengarkan, sesekali menanggapi seadanya, tapi mataku sesekali melirik Riko. Ia menatap Karina dengan penuh perhatian, mengangguk-angguk, sesekali tertawa renyah. Aku seharusnya lega, melihat putriku bahagia. Tapi ada perasaan aneh yang tumbuh di dadaku. Semacam rasa iri yang tak beralasan, dan sedikit pesona yang memalukan. Riko juga punya cara untuk melibatkanku dalam obrolan. Ia memuji tata ruang rumah, menanyakan hobiku, bahkan mengatakan betapa aku terlihat awet muda. Pujian-pujian itu terasa asing,
tapi juga menyenangkan. Sudah berapa lama sejak ada pria yang memujiku? Sudah lama sekali. Aku tersenyipu malu, dan aku membenci diriku sendiri karena merasa senang akan hal itu. Karina tidak menyadari apa-apa, sibuk dengan dunianya sendiri. Ketika mereka akhirnya pamit, Riko menatapku lagi. Senyumnya sedikit berbeda kali ini, lebih personal. Tante Fitri, lain kali Riko main lagi ya? Kopi buatan tante enak sekali. Aku hanya mengangguk. Lidahku keluh. Setelah pintu tertutup, aku berdiri di ruang tamu yang kembali sepi. Perasaan aneh itu masih ada. Aku tahu Riko pacar Karina, anakku sendiri. Tapi kenapa jantungku berdebar lebih kencang saat ia menatapku? Ini salah. Sangat salah. Tapi, kenapa juga terasa sedikit mendebarkan? Aku mulai mendapati diriku menanti kehadirannya. Setiap suara motor di depan rumah, setiap ketukan di pintu, jantungku berdegup lebih kencang. Ini adalah perasaan yang sudah lama sekali hilang dari hidupku. Perasaan yang seharusnya tidak boleh ada untuk pacar anakku sendiri. Tapi aku tidak bisa menipu diri. Riko membawa kembali getaran yang sudah lama mati dalam diriku. Tante Fitri, kok makin hari makin fresh, sih? Riko tersenyum. Matanya memancarkan sesuatu yang bukan sekadar pujian biasa. Kami sedang duduk di teras. Sore itu Karina sedang kuliah. Pasti ada rahasianya, ya? Aku pura-pura tertawa. Tapi pipiku memanas. Ah, Riko ini. Ada-ada saja. Riko beranjak dari kursinya. Mendekatiku. Ia duduk di undakan teras. Persis di dekat kakiku. Tangannya terulur. Seolah ingin meraih sesuatu di pot bunga dekatku, tapi jarinya justru menyentuh lembut betisku. Sentuhan itu singkat, seperti tidak sengaja, tapi aku bisa merasakan panasnya menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menahan napas, tidak bergerak. Saya cuma senang aja ngobrol sama tante, bisiknya. Suaranya kini lebih rendah, lebih intim. Ia mendongak, menatapku lurus di mata. Tante itu beda. Gak kayak cewek-cewek lain. Tante itu dewasa, tapi juga rapuh. Dan itu yang bikin saya. Ia terdiam, menatapku dengan sorot mata yang penuh arti. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dadaku. Aku tahu apa yang ingin dia katakan, atau setidaknya, apa yang kurasa ingin dia katakan. Dan yang lebih mengerikan, aku ingin mendengarnya. Perasaanku campur aduk. Ada rasa bersalah yang luar biasa. Rasa jijik pada diriku sendiri karena membiarkan ini terjadi. Tapi juga ada tarikan magnet yang tak bisa kutolak. Aku ingin melarikan diri. Tapi kakiku seolah terpaku di tempat. Riko, kamu pacar Karina. Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku mencoba mengingatkan diriku. Mengingatkannya. Tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Saya tahu, Tante. Jawabnya. Suaranya tetap rendah. Tapi saya nggak bisa bohong sama perasaan saya. Ia kini mencondongkan badannya sedikit lagi. Wajahnya mendekat. Napasnya hangat menerpa pipiku. Tante Fitri, saya suka sama tante. Kata-kata itu. Kata-kata yang sudah lama tidak kudengar. Diucapkan oleh orang yang paling tidak tepat. Aku menatap matanya. Dan di sana, aku melihat kejujuran sekaligus kenakalan. Ada gairah yang kuat, gairah yang seolah menarikku ke dalam pusaran. Aku menutup mata sejenak, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi itu. Ini salah, sangat salah. Tapi aku begitu haus perhatian, haus sentuhan, haus perasaan dicintai. Ketika Riko akhirnya menyentuh pipiku, lalu membelai rambutku, aku tidak menolak. Saat bibirnya mendekat, aku membiarkannya. Ciuman itu asing. Tidak seperti ciuman seorang suami. Ini ciuman seorang pria muda yang penuh gairah. Yang tahu apa yang dia inginkan. Dan aku, entah bagaimana, membalasnya. Segalanya terjadi begitu cepat. Namun terasa begitu lambat. Rasa bersalah menghantamku seperti ombak besar. Tapi di saat yang bersamaan, ada letupan kecil kebahagiaan yang memalukan. Aku membenci diriku karena merasa puas. Tapi tubuhku, jiwaku yang kesepian, merespons.
Ketika Riko akhirnya pergi, aku duduk di sofa, gemetar. Wajahku terasa panas. Air mata menetes tanpa kendali. Apa yang baru saja kulakukan? Bagaimana aku bisa melakukan ini pada Karina? Tapi di tengah penyesalan yang menghimpit, ada bisikan kecil. Aku merasa hidup. Sejak hari itu, garis batas yang samar itu bukan hanya kabur, melainkan sudah hancur tak bersisa. Riko datang lebih sering, kadang dengan alasan yang dibuat-buat, kadang tanpa alasan sama sekali. Dan setiap kali Karina tidak ada, atau saat Karina sedang sibuk di kamarnya, hal itu terjadi lagi. Berulang kali. Di sofa yang sama, di ruang tamu yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan anakku. Aku membenci diriku sendiri setiap kali ia pamit pulang. Ada rasa penyesalan yang menggerogoti dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rasa bersalah yang tak terhingga pada Karina, putriku yang tak bersalah, yang terlalu polos untuk menyadari pengkhianatan ibunya sendiri. Bagaimana bisa aku, seorang ibu, melakukan ini kepada pacar anakku? Pertanyaan itu selalu berputar-putar di kepalaku, seperti kaset rusak. Tapi di sisi lain, ada juga kecanduan yang memalukan. Riko seolah membawa kembali semua yang hilang dariku. Sentuhannya, tatapannya yang penuh gairah, kata-kata manisnya yang membuatku merasa diinginkan. Perasaan ini begitu kuat, begitu memabukkan, hingga seringkali menenggelamkan suara hati nuraniku. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi aku tak punya kekuatan untuk berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Hidupku kini dipenuhi rahasia. Setiap kali Riko datang, aku harus bersikap normal di depan Karina, memastikan tidak ada yang aneh. Aku harus pintar menyembunyikan getaran di tubuhku, kemerahan di pipiku, atau tatapan mata Riko yang kadang terlalu lama tertuju padaku. Karina, yang selalu sibuk dengan dunianya, tidak banyak bertanya. Ia hanya sesekali mengomentari, "Ibu kok akhir-akhir ini sering melamun?" Atau, "Ibu kelihatan capek." Aku hanya bisa tersenyum tipis, berbohong, mengatakan aku baik-baik saja. Aku mulai merasa asing dengan diriku sendiri. Wanita di cermin bukanlah Fitri yang ku kenal. Mataku, dulunya memancarkan ketenangan, kini terlihat lelah dan penuh beban. Ada bayangan gelap di bawahnya. Bayangan dari setiap malam yang kupenuhi dengan pertanyaan, penyesalan, dan ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini. Aku terjebak dalam labirin hasrat dan rasa bersalah. Riko memang memberiku apa yang kuinginkan, perhatian, sentuhan, perasaan diinginkan. Tapi harga yang kubayar terlalu mahal, kedamaian batinku, kehormatanku sebagai seorang ibu, dan risiko kehancuran hubungan dengan putriku sendiri. Setiap hari adalah perjuangan. Aku tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Ini akan meledak suatu hari nanti, dan saat itu terjadi, segalanya akan hancur. Tapi bagaimana cara mengakhirinya? Bagaimana aku bisa melepaskan diri dari Riko, dari pesonanya, dari kenikmatan sesaat yang dia berikan, tanpa menghancurkan segalanya? Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang tak kukenal itu, dengan pertanyaan besar menggantung di udara. Sampai kapan rahasia ini akan membelengguku? Dan apa yang akan terjadi jika Karina tahu? Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali merenung. Cahaya bulan membanjiri teras, tapi tidak cukup terang untuk menerangi kegelapan dalam diriku. Setiap sentuhan Riko, setiap bisikan gairah, kini terasa seperti bara api yang membakar, meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka di hatiku, luka di jiwaku sebagai seorang ibu. Aku tahu, ini bukan cinta. Ini hanya pelarian dari kesepian yang panjang, dari rasa tak diinginkan yang sudah lama bersarang. Riko hanyalah pemicu, sebuah cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya aku di balik topeng kemandirianku. Aku membiarkan diriku terbawa arus, tenggelam dalam perasaan yang memabukkan namun beracun. Bagaimana ini akan berakhir? Apakah rahasia ini akan terkuak dan menghancurkan semua yang telah kubangun? Apakah Karina akan melihat ibunya bukan lagi sebagai sosok panutan, melainkan sebagai seorang wanita yang tersesat? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantuiku setiap detik. Aku menghela napas panjang. Dinginnya malam menusuk kulitku.
Aku ingin mengakhiri ini. Ingin kembali menjadi Fitri yang dulu, yang damai dan tentram. Tapi rasanya seperti terjerat jaring laba-laba. Semakin kuronta, semakin aku terbelit. Aku harus mencari jalan keluar. Entah bagaimana caranya. Demi Karina, demi diriku sendiri. Sebelum semua ini benar-benar menghancurkanku, dan semua orang yang kusayangi. Aku hanya bisa berharap, ada harapan di ujung kegelapan ini.